Nah, di sini kita akan membahas untuk array satu dimensi. Array satu dimensi ini merupakan sebuah struktur data yang dimana dia dapat menyimpan elemen dengan satu indeks saja antara baris ataupun kolom saja. Di sini kita memiliki sebuah program sederhana tentang array satu dimensi, di mana kodenya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita deklarasikan dulu untuk arraynya, yaitu integer angka 5 dalam kurung siku 5 dengan elemennya yaitu 10, 20, 30, 40, dan juga 50. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan isi dari array ini. Kita menggunakan cout isi array, lalu kita menggunakan pengulangan dengan batas awal adalah i sama dengan 0 dan batas akhir adalah i kurang dari 5, dan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu selanjutnya ditampilkan menggunakan kutip 2, cout angka i dalam kutip 2, jangan lupa titik komanya. Lalu selanjutnya kita masuk ke kode untuk mencari nilai maksimum dalam array ini ya. Kita deklarasikan integer max sama dengan angka dalam kurung siku 0. Jadi ini digunakan untuk menginisialisasi pengulangan itu agar berada di angka 0 ini sebagai titik awalnya. Lalu kita lakukan pengulangan dengan integer i, batas awalnya adalah sama dengan 1 karena angka 0 tadi sudah digunakan, dan pengulangan ini akan dilakukan terus menerus hingga i kurang dari 5 sesuai dengan jumlah array yang telah dideklarasikan. Lalu selanjutnya kita bandingkan di angka i ini dengan deklarasi max yang sebelumnya, dan jika angka baru ini dia bisa lebih besar daripada angka max yang sebelumnya, maka itu akan digantikan, angka sebelumnya itu akan digantikan dengan angka yang baru. Nah, selanjutnya untuk menampilkan hasil akhirnya menggunakan cout nilai maksimum, lalu kita menggunakan variabel max yang sebelumnya telah ada. Kita akan coba untuk compile. Dan untuk hasil akhirnya adalah seperti ini. Isi array 10, 20, 30, 40, dan 50 dengan nilai maksimum adalah 50. Selanjutnya kita akan membahas mengenai array 2 dimensi. Array 2 dimensi dalam C++ ini adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan elemen dalam bentuk tabel dengan 2 indeks, yaitu baris dan juga kolom. Array 2 dimensi ini dapat digunakan untuk merepresentasikan matriks dan berbagai struktur data lain yang memiliki 2 dimensi. Nah, baiklah, selanjutnya kita memiliki sebuah contoh sederhana di mana kita menampilkan untuk array 2 dimensi ini ya. Untuk pertama-tama kita deklarasikan dulu variabelnya dengan menggunakan tipe data integer dengan variabel matriks. Dan untuk barisnya kita menggunakan 2 baris dan 3 kolom array di sini ya, dengan elemen yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Lalu selanjutnya kita menampilkan isi dari array 2 dimensi ini. Kita gunakan cout, lalu isi array 2 dimensi, dan selanjutnya kita menggunakan pengulangan yang di ini. Untuk baris ke 11 ini pengulangan untuk baris, sedangkan untuk yang di baris ke-12 digunakan untuk pengulangan untuk bagian kolom. Selanjutnya matriks-matriks ini akan ditampilkan dengan menggunakan cout matriks i dan j. Untuk hasil akhirnya sendiri akan memiliki tampilan seperti ini. Nah, ini dia hasil akhirnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai mendeklarasikan dan juga memanggil array. Pertama, untuk mendeklarasikan sebuah array, di sini kita dapat dengan cara menuliskan tipe datanya lalu menuliskan variabelnya. Misalkan di sini kita tuliskan angka 1 dimensi. Kita akan menggunakan contoh sebagai
dengan array satu dimensi terlebih dahulu. Lalu kita masukkan jumlah elemennya, kita gunakan di sini misal ada 5. Untuk elemennya kita isi dengan 10, 20, 30, 40, dan 50. Jangan lupa titik koma. Lalu selanjutnya, setelah dideklarasikan, kita dapat memanggil array tersebut. Cara memanggilnya kita bisa misalkan menggunakan cout, tampilkan jumlah array satu dimensi. Lalu selanjutnya kita dapat menggunakan pengulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus. Setelahnya kita ketikkan kurung perawal sini, teruskan kembali cout index. Tuliskan kembali variabel yang telah dituliskan di sini, yang telah kita tuliskan sebelumnya. Lalu untuk elemennya adalah i. Lalu kita coba compile. Ada kesalahan ketik di sini. Oke. Nah, untuk hasil akhirnya adalah seperti ini ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan array 2 dimensi? Untuk array 2 dimensi kita dapat menuliskan untuk array 2 dimensi sendiri kita bisa menuliskan dengan cara lalu di sini bagaimana sih cara kita mendeklarasikan dan juga memanggil array 2 dimensi. Di sini kita deklarasikan dulu untuk array 2 dimensi adalah variabel angka 2D dengan elemen yaitu 2 baris dan 3 kolom. Di sini kita tuliskan 2 kali, 2 dan 3. Untuk kurung siku yang pertama adalah untuk baris dan kurung siku yang kedua adalah untuk kolom. Lalu selanjutnya kita tuliskan dalam kurung kurawal seperti ini. Lalu dalam kurung kurawal itu kita tuliskan lagi kurung kurawal kedua. Dalam kurung kurawal terdapat kurung kurawal lainnya untuk mendeklarasikan si baris dan kolom ini. Untuk angkanya elemennya kita bisa gunakan 1, 2, 3, lalu 4, 5 dan juga 6. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya kita dapat memanggil arraynya. Untuk memanggil arraynya kita tampilkan dulu tulisan cout tampilkan array 2 dimensi. Lalu setelahnya kita inline. Nah, kita gunakan pengulangan seperti sebelumnya. For integer i udah 0 kurang dari 2 dan juga i plus. Nah, lalu kita tuliskan lagi untuk pengulangan yang kedua. Untuk pengulangan pertama ini digunakan sebagai looping untuk kolom, untuk baris, untuk baris. Loop baris. Nah, untuk yang kedua ini kita gunakan sebagai untuk loop kolomnya, teman-teman. Digunakan sini for integer
gunakan yang kedua adalah J. J sama dengan 0, J kurang dari 3, lalu J plus. Oke, setelahnya kita buat kurung-kurung awal lagi, tuliskan C out. Tuliskan sini index. I dan juga J. Jangan lupa kita pisahkan. Nah, kita kutip 2 ya, jangan sampai ketinggalan. Kita masukkan variabel yang sebelumnya telah dideklarasikan, angka 2D untuk I dan juga J. Inline. Oke, sebelumnya kita coba dulu compile and run apakah ada kesalahan. Bentar ya. Coba compile and run kembali apakah berhasil. Nah, jika seperti ini kurang lebih sudah berhasil. Ada yang kurang sebentar. Yang kurang adalah ini. Nah, baik. Jika sudah seperti ini kurang lebih harusnya sudah berhasil ya. Nah, jika tampilan seperti ini berarti kurang lebih kita sudah berhasil untuk mendeklarasikan dan juga untuk memanggil array untuk 1 dimensi dan juga 2 dimensi ya teman-teman. Gitu. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas beberapa operasi dasar pada array. Menurut saya sendiri, yang saya ketahui untuk operasi dasar pada array itu terdapat beberapa, yaitu menelusuri, lalu searching atau mencari, lalu ada insertion atau menyisipkan, dan terakhir penghapusan atau deletion. Nah, untuk mencari sendiri kita bisa misalkan membuat contoh. Kita deklarasikan dulu untuk arraynya angka sama dengan 5, lalu kita masukkan angkanya 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, lalu selanjutnya kita dapat dengan mudah untuk menampilkannya, kita hanya melakukan pengulangan for integer I sama dengan 0, I kurang dari 5. Untuk 5 ini adalah jumlah elemen yang ada pada array yang telah dideklarasikan. Lalu selanjutnya untuk I plus ini berfungsi untuk menampilkan semua data array yang telah dideklarasikan sebelumnya. Sentuhan terakhirnya kita gunakan cout, angka dengan indeks I, lalu kita beri kutip 2 seperti ini. Lalu kita coba running. Oke, ini salah lagi, ada yang lupa kah? Salah pencet, misklik.
Harusnya ini sudah berhasil teman-teman. Nah oke, ini adalah yang pertama, yaitu menelusuri array. Lalu yang kedua, kita dapat membuat contoh semisal integer angka kita buat ada 5 dengan nilainya adalah 10, 20, 30, 40, dan 50. Lalu kita akan mencari suatu angka dalam elemen yang telah kita tulis sebelumnya, yang telah kita deklarasikan. Kalau di sini integer cari, kita misal cari 30. Oke. Nah, selanjutnya kita tulis indeks ditemukan. Di sini kita tulis sama dengan -1 agar untuk menandakan bahwa nilai tersebut itu belum ditemukan. Selanjutnya kita lakukan pengulangan. Integer i sama dengan 0, lalu i kurang dari 5, i plus. Nah selanjutnya, jika sudah melakukan pengulangan, kita tuliskan perbandingan di sini. Kita gunakan if angka indeks i. Jika angka dari indeks ini sama dengan variabel cari, maka kita nyatakan sebagai indeks ditemukan sama dengan i untuk menulis nilai baru. Lalu setelahnya kita gunakan break di sini. Oke, jadi seperti itu. Tuliskan lagi perbandingan selanjutnya. Kita gunakan if lagi, kondisional kedua. Indeks, jika indeks ditemukan tidak sama, kita gunakan tanda seru sini, tidak sama dengan -1, maka kita tuliskan sebagai nilai cari telah ditemukan. Telah ditemukan pada indeks ditemukan. Lalu tuliskan di sini else. Terus misal else, jika tidak, maka cout kita tuliskan nilai tidak ditemukan. Nah sebelumnya kita coba dulu compile and run, takutnya ada error. Lagi. Agar terlihat sedikit lebih rapi. Nah untuk yang kedua, kita telah berhasil untuk melakukan pencarian atau searching sebuah elemen dari dalam array. Oke, selanjutnya kita coba lagi untuk melakukan operasi selanjutnya, yaitu operasi penyisipan. Dengan array yang sama, kita tuliskan lagi, kita tuliskan indeks sama dengan 2. Ini untuk indeks yang ingin diubah ya. Kita deklarasikan indeks yang ingin diubah, yaitu kita
mengubah indeks yang kedua, dan lalu kita tuliskan lagi integer nilai baru ini untuk mendeklarasikan nilai baru yang ingin kita masukkan. Lalu kita tuliskan sini angka dengan elemen indeks sama dengan nilai baru. Nah, di sini kita gunakan cout lagi. Kita tuliskan nilai setelah perubahan. Jangan lupa titik koma. Lalu selanjutnya kita lakukan pengulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari 5 dan i plus plus. Lalu kita tuliskan di sini cout angka dan i. Kita coba compile run. Tuh ada kesalahan. Oke, yang kelupaan sih. Coba compile run lagi. Jika sudah muncul, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, baik. Selanjutnya kita akan melakukan operasi dasar yang terakhir, yaitu deletion atau penghapusan. Di sini kita tulis dengan array yang sama dengan 5 elemen. Kita buat lagi, deklarasikan satu lagi untuk indeks yang ingin kita hapus. Yang ingin dihapus adalah misalkan yang 3. Nah, lalu kita deklarasikan lagi indeks angka elemen indeks sama dengan 0. Ini berfungsi untuk mengubah angka yang telah dipilih tadi menjadi 0. Setelahnya kita tuliskan di sini cout nilai setelah penghapusan. Kita lakukan pengulangan di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari 5 dan i plus plus. Lagi di sini cout angka elemen i. Lalu kita running, hasilnya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Sorry, sepertinya ada sedikit kesalahan. Oke. Hasilnya akan jadi seperti ini. Baik, jadi di sini kita akan mengerjakan soal atau kasus dengan array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Ini hanya kasus sederhana, dimana ini adalah soal paling sederhana yang dapat dikerjakan, yaitu untuk array 1 dimensi. Untuk soal pertama yaitu array 1 dimensi, dimana tugas kita adalah untuk menampilkan array yang telah dideklarasikan ke dalam keluar output agar dapat tampil semua ya.
untuk codingnya adalah seperti berikut. Oke. Untuk nomor 1 kurang lebih adalah seperti ini. Lalu untuk hasilnya baik. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Soalnya kurang lebih mirip ya, sama. Akan tapi kita menggunakan array 2 dimensi. Kita gunakan untuk baris dan kolomnya adalah 2 dan 3. Ini kita hapus dulu. Kita gunakan kurang seperti ini. Kita masukkan angka acak. Misal 4, 5, 6, 9. Untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Sama dengan ini. Kurang dari 3. Baik, kurang lebih adalah seperti ini. Untuk outputnya nanti akan kita tampilkan di layar. Oke, kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan. Saya sangat mohon maaf karena banyak kekurangan dari video ini karena saya pulang telat. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.